Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 6b. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Majop sajo rohaku dung dapotau mangulahi biri-biriku namagui. Harani tole mamarjok niroha hita mamestahotsa." Dalam bahasa Indonesia, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus memulai pengajarannya, banyak orang yang mengikutinya. Tak terkecuali dengan para perempuan sundal dan juga para pemungut pajak cukai. Sehingga dengan keadaan demikian, orang Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat mulai menjadi cemburu dan marah kepada Yesus dengan mengatakan, "Mengapa engkau bersama dengan para orang-orang pendosa?" Dan Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang, ketika ada memiliki 100 domba dan kemudian hilang satu dan ditemukan, betapa sukacitanya yang memiliki domba itu oleh karena kembalinya satu ekor domba yang hilang tersebut. Dan dikatakan, demikianlah kerajaan sorga ketika sudah menerima kembali orang yang berdosa menjadi kembali percaya kepada Allah. Sukacita oleh karena kehilangan domba dan mendapatkannya, lebih lagi sukacita Allah di sorga ketika orang berdosa kembali dan percaya kepada Allah. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari sering orang menvonis ataupun menyalahkan orang-orang yang berdosa, berusaha untuk menyingkirkannya, berusaha untuk menjadi menggosipinya, ataupun mengatakan yang tidak-tidak. Namun dalam prinsip keberimanan kita, sesungguhnya orang berdosa adalah harus ditolong, dikeluarkan daripada keberdosaannya, masuk kepada kebaikan dan kekudusan. Ketika ada orang berbuat salah, bukan menjadi menyalahkan ataupun menyingkirkan dia oleh karena kurang kebaikannya, namun menolong dia agar menyadari kesalahannya itu dan bertobat daripada kesalahan menjadi memuji memuliakan Allah. Sifat kekristenan bukanlah untuk menghakimi, bahkan bukanlah untuk menyingkirkan orang, namun sifatnya adalah untuk menolong orang, mengeluarkan orang dari persoalan dan permasalahannya, menjadikan orang sadar atas kesalahan dan keterbatasan, dan masuk kepada pemahaman yang baru tentang iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar kita menjadi memiliki nilai-nilai untuk menolong orang yang di dalam keberdosaannya, mengeluarkan orang lain dari kesalahannya dan masuk kepada memahami firman dengan baik dan benar. Ketika kehidupan kita asik dengan menyalahkan, asik dengan menghakimi, sesungguhnya sifat demikian adalah masih sifat sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Sifat yang hanya memahami firman dan tidak melakukannya. Namun sifat sesungguhnya adalah menolong mereka, mengeluarkan mereka untuk menjadi menyadari dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang diperbuat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar menjadi orang-orang yang selalu membuka hati kepada setiap orang tanpa memandang atas kesalahan dan keterbatasannya, namun menolong orang lain dari persoalannya dan mengeluarkannya dan hidup bersama dengan dia di dalam suatu sikap yang baru, hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang menjadi menerima orang lain bagaimana adanya dan membimbing orang lain agar keluar daripada pergumulannya. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami, agar kami tidak mudah untuk menghakimi, tidak mudah untuk menyingkirkan orang, namun berusaha untuk mendalami dan memahaminya sebagaimana adanya, sehingga dia sadar akan keberadaannya dan menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus